Salam adik-adik, perkenalkan nama kakak Kak Thomas. Ini cita-cita kakak menjadi ahli IT. Yeay. Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Handa. Cita-cita kakak jadi YouTuber. Shalom adik-adik, nama kakak Kak David. Cita-cita Kak David mau jadi atlet e-sport, biar kakak bisa main game yang pro dan mengalahkan adik-adik semua. Yeay. Shalom adik-adik, nama kakak Kak Yumila. Cita-cita kakak mau jadi apa ya? Koki. Wow, kenapa jadi koki? Mau jadi juru masak buat adik-adik semua. Wow. Halo adik-adik, nama kakak Desi. Kakak cita-citanya mau jadi beauty vlogger, biar adik-adik makin cantik. Shalom adik-adik, nama kakak Kak Mimi. Cita-cita kakak mau jadi seorang pahlawan. Halo adik-adik, nama kakak Kak Yerita. Cita-cita kakak adalah sebagai fotografer profesional. Shalom adik-adik semua. Shalom. Shalom. Adik-adik, hari ini kita mau ngapain? Kita mau sekolah minggu. Dan kita mau Memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia. Yang keberapa kakak? 75. Nah adik-adik, sebelum kita mulai sekolah minggu kita, kakak mau tes semangatnya. Gimana Kak Desi? Iya, kita mau yel-yel sama-sama. Ikuti kakak-kakak semuanya. Sinar kasih is the best, Yesus juru selamatku. SAM Sinar Kasih, Aktif, cerdas, ceria. Adik-adik semua, yuk kita nyanyi lagu nasional 17 Agustus bersama kakak-kakak semua. Yeay. Yang ada bendera, benderanya diangkat ya, kita sama-sama nyanyikannya. Jalan di tempat semua. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih di kandung badan. Kita tetap setia, mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, membela negara kita. Nyanyi dengan semangat adik-adik. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih di kandung badan. Kita tetap setia, mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, membela negara kita. Nah adik-adik, tadi kita sudah sama-sama menyanyikan lagu nasional dengan judul 17 Agustus. Nah adik-adik sekarang boleh duduk, ambil napas. Nah kita akan berdoa untuk memulai ibadah sekolah hari minggu kita. Adik-adik mari kita berdoa, lipat tangannya, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau telah memberikan kasih karunia dan berkat-Mu pada kami hari ini, terbukti dengan
hari ini kami dapat mengikuti kegiatan ibadah sekolah hari Minggu SMGKI Sinar Kasih. Kiranya Engkau memberkati Tuhan dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Di dalam dan oleh nama-Mu kami mengucap syukur. Haleluya Tuhan Yesus, amin. Halo adik-adik, masih semangat memuji Tuhan? Yeay, semangat dong Kak. Kalau gitu, mari sama-sama kita menyanyi dengan judul Laskar Kristus. Yeay, dengan gayanya. Siap jalan di tempat adik-adik. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Sekali lagi ya adik-adik semua. Semuanya jalan di tempat. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya apa? Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus, siap gerak. Oke adik-adik, sekarang kita mau siapkan Alkitabnya. Kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, ceritanya oleh siapa Kak? Oleh Kak Ririn. Selamat menyaksikan. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Kakak harap semuanya sehat, dahsyat dan luar biasa. Selalu aktif, sehat dan ceria. Oke, hari ini kakak akan membawa kita bersama-sama membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Dan kita berharap Tuhan menolong kita untuk melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Nah, sebelum kita sama-sama nanti melihat cuplikan video, kakak mau mengajak kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini boleh beribadah kembali, memuji memuliakan Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk membaca firman-Mu, tolong kami juga untuk boleh menjadi pendengar dan pelaku dari firman Tuhan. Tuhan Yesus, bersabdalah bagi kami dan mampukan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kakak lanjut, kita sama-sama menonton cuplikan berikut ini. Selamat menyaksikan. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Bum bum bum, hari merdeka. Bum bum, syarat bangsa. Bum bum, lahirnya bangsa Indonesia. Mel, adik-adik. Ada kakak. Adik-adik, apa yang kalian lakukan di sini? Sekarang kan sekolah diliburkan, seharusnya kalian di rumah, nggak pakai masker lagi. Hehehe kakak, ini kak, kami kan lagi merayakan 17 Agustus kak. Iya, tapi kan kalian tidak harus keluar rumah merayakan 17 Agustus. Memangnya kalian tahu apa makna dari kemerdekaan itu? Ayo, siapa yang bisa jawab, Putra atau Putri? Apa ya? Aku kak. Ya Putra. Apa menurut Putra arti kemerdekaan itu?
kemerdekaan itu artinya kita bebas, Kak. Kalau dulu kan kita dijajah, seperti waktu Indonesia belum merdeka itu perang di mana-mana, semuanya tidak bebas, ke sekolah tidak boleh, dan kita tidak bebas kemana-mana pokoknya. Masa sekarang kami juga tidak bebas, Kak? Ke sekolah tidak boleh, bermain tidak boleh, ke gereja juga tidak boleh. Kami kangen kali sama Kak Desi, sama Kak Nenek, sama Kak Yumila. Iya, Kak, aku juga kangen puji-pujian yang dipimpin oleh Kak David, Kak Thomas. Kami kangen juga mau sekolah, upacara bendera 17 Agustus di sekolah, Kak. Mau juga kumpul-kumpul sama teman-teman, puji-pujian sama-sama, baca Alkitab sama-sama di sekolah minggu. Pasti seru. Oh begitu. Adik-adik, kita baca Alkitab sama-sama sebentar ya. Coba, siapa yang mau bantu kakak baca Alkitabnya? Dari 1 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Nah, itu tadi pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Nah, sekarang kakak mau tanya sama Putri dan Putra 2 pertanyaan saja dari apa yang tadi sudah kita baca dan dengarkan. Yang pertama, gimana cara kalian untuk mengisi kemerdekaan saat ini? Yang kedua, gimana cara kalian untuk menghadapi situasi seperti corona saat ini? Katanya tadi kita nggak bebas merdeka. Ayo, siapa yang bisa jawab dari pembacaan Alkitab kita tadi? Apa ya, Kak? Iya, aku juga nggak tahu deh, Kak. Merdeka! Kakak baru ingat bahwa kita sedang merayakan kemerdekaan negara Republik Indonesia yang ke-75 tahun. Nah, tadi kita sudah melihat cuplikan video dan ada 2 pertanyaan yang harusnya mereka jawab ya. Nah, yuk kita bantu juga jawab mereka. Kakak jawab, adik-adik juga di rumah menjawab dengan membaca Alkitab berdasarkan nas yang sudah sama-sama kita dengar dan baca tadi. Dan adik-adik bisa kirim lewat WhatsApp kita, bisa lewat Facebook kita, atau bisa lewat Instagram kita, atau komen YouTube kita juga boleh ya. Nah, kakak mau jawab 2 pertanyaan. Yang pertama, pertanyaannya tadi adalah bagaimana cara mengisi kemerdekaan kita saat ini. Yang kedua, bagaimana mengatasi situasi yang kita hadapi saat ini seperti corona atau situasi apapun yang kita hadapi, entah itu sakit, entah itu kita sedang menghadapi ujian sekolah, atau kita menghadapi masalah apapun dalam keluarga kita, kehidupan kita ya. Tapi kita berharap adik-adik selalu berada dalam lindungan Tuhan. Amin. Nah, yang pertama cara mengisi kemerdekaan yang kakak pilih dari nas yang kita baca tadi adalah yang dari ayat 1. Itu buanglah segala kejahatan. Di sini artinya adalah kita tidak berbuat dosa lagi. Karena apa? Karena dosa atau kejahatan adalah artinya kita tidak menghargai apa yang sudah diberikan oleh pahlawan-pahlawan yang sudah memberi kita kemerdekaan kalau di negara kita, atau kalau di agama kita, kita tidak menghargai pengorbanan Tuhan Yesus Kristus yang sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Nah, yang kedua, cara kita mengisi kemerdekaan adalah kakak ambil ayat yang kelima. Untuk mempersembahkan persembahan rohani kepada Yesus Kristus yang berkenan kepada Allah. Maksudnya seperti apa? Nah, kalaupun saat ini kita sedang dalam situasi tertekan atau tidak bisa ke sekolah, tidak bisa ke gereja, tidak bisa melaksanakan
kegiatan apapun, menari, pramuka, dan lain-lain. Tapi adik-adik, kita harus tetap bisa mempersembahkan kok kehidupan kita untuk memuliakan Tuhan, dengan contohnya mau memuji Tuhan, atau kita mau berdoa, atau kita mau baca firman Tuhan, itu bisa kita lakukan tetap di rumah. Nah, juga kita bisa saling berbagi kesaksian dengan teman-teman lewat WhatsApp grup kita atau lewat media sosial kita yang lainnya. Kemudian yang ketiga, ayat yang ke-16 ya, kakak ambil untuk mengisi kemerdekaan itu adalah tidak menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk mengelubungi kejahatan-kejahatan. Artinya itu tidak munafik, menjadi orang yang di depannya baik, di belakangnya tidak gitu. Atau kita menyalahgunakan kemerdekaan itu maunya keinginan diri sendiri. Misalnya tadi putri dan putra mereka mau merdeka, tapi situasi seperti ini mereka tidak pakai masker, tidak cuci tangan. Nah, itu artinya menyalahgunakan kemerdekaan. Jadi adik-adik, tetap kemerdekaan itu kita isi dengan berhikmat, dengan bijaksana. Oke? Ayat yang ke-12 itu berkata bahwa perbuatan-perbuatan yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Nah, di sini nanti adik-adik baca lebih lengkap ya dalam nas Alkitabnya, bahwa kita harus tetap melakukan perbuatan-perbuatan baik dimanapun kita berada, supaya orang melihat bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan yang hidup sesuai dan seturut kehendak Tuhan. Karena apa? Tuhan sudah memerdekakan kita dari dosa dan maut, maka kita harus juga menunjukkan diri kita ini sebagai milik Tuhan dengan berhikmat dan bijaksana, menjadi atau mengikuti teladan atau perkataan Tuhan Yesus dalam firman-Nya bagi kita. Begitupun dalam negara kita, kita harus menunjukkan jati diri sebagai bangsa negara, sebagai anak-anak negara Indonesia ini. Kita harus menjadi semakin pintar, semakin cerdas, semakin aktif, sehat, dan ceria, seperti kata Kak Yerita dan Kak Desi ya. Ya, kita percaya dari sekarang kita selalu, walaupun situasi kita sulit, kita harus tetap taat berdoa, selalu baca firman Tuhan, dan kita saling mendoakan dimanapun kita berada. Kita percaya Tuhan Yesus selalu memberkati kita. Amin. Sekarang kita bersatu di dalam doa untuk menutupi firman Tuhan hari ini. Tapi kakak harap adik-adik bisa menjawab tadi 2 pertanyaan tadi ya, dengan mengirimnya entah itu lewat WhatsApp grup kita, Facebook kita, atau Instagram kita, YouTube kita. Wah, kita banyak ya media sosial. Nah, jadi kalaupun kita tidak ketemu di gereja, kita tetap ketemu di dunia maya gitu ya. Ya, sekarang mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau telah memberikan kemerdekaan bagi negara kami Indonesia. Engkau juga memerdekakan kami sebagai umat Tuhan. Kami boleh menerima keselamatan dari penembusan dosa di kayu salib yang telah Tuhan berikan bagi kami. Kami bersyukur boleh menjadi anak-anak yang boleh mengenal Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan kami mohon Tuhan memampukan kami untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Berkati kami Tuhan dengan semua cita-cita kami. Berkati kami Tuhan dengan kecukupan melalui orang tua kami yang bekerja dimanapun dengan apapun pekerjaan mereka. Tuhan juga menolong kami dalam setiap hal yang kami hadapi di hidup kami. Kami percaya Tuhan, ada tangan Tuhan yang menolong kami, dan kami menyempurnakan doa kami ini dengan doa yang Tuhan ajarkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Jangan terbawa dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Hai, salam adik-adik. Adik-adik semua, tadi kita sudah mendengarkan cerita dari Kak Ririn. Nah, adik-adik siapa yang mau ikut lomba 17 Agustus? Aku. Aku juga. Adik, kalau mau tahu apa lomba kita, adik-adik bisa lihat di bawah sini. Iya adik-adik yang di rumah, sekarang kita tiba di penghujung ibadah sekolah hari Minggu kita, tapi mereka harus tetap semangat ya kakak-kakak. Semangat. Ya, kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan lagi dan sebuah lagu dengan apa judulnya Kayum? Dengan judul Hai Pohon-Pohon. Dengan Iya. gayanya ya yang semangat adik-adik. Ya adik-adik boleh bangkit berdiri, Yeay. ikutin gerakan kakak-kakak yang di depan ya. Oke. Goyang seperti pohon. Hai pohon-pohon, pujilah Tuhan. Hai gunung-gunung, pujilah Tuhan. Hai sungai-sungai, pujilah Tuhan. Orang kudus, pujilah Tuhan. Hai adik-adik, hai adik-adik, pujilah Tuhan. Hai kakak-kakak, pujilah Tuhan. Hai kita semua, pujilah Tuhan. Orang kudus, pujilah Tuhan. Sekali lagi ya. Ye, adik-adik boleh sambil loncat, ngikutin gerakan kakak-kakaknya atau bikin gerakan sendiri ya. Oke, dengan semangat. Sambil bertepuk tangan. Hai pohon-pohon, pujilah Tuhan. Hai gunung-gunung, pujilah Tuhan. Hai sungai-sungai, pujilah Tuhan. Orang kudus, pujilah Tuhan. Hai adik-adik, hai adik-adik, pujilah Tuhan. Hai kakak-kakak, pujilah Tuhan. Hai kita semua, pujilah Tuhan. Orang kudus, pujilah Tuhan. Kita nyanyi sekali lagi ya. Gaya pohon. Hai pohon-pohon. Hai pohon-pohon, pujilah Tuhan. Hai gunung-gunung, pujilah Tuhan. Hai sungai-sungai. Hai sungai-sungai, pujilah Tuhan. Orang kudus, pujilah Tuhan. Hai adik-adik. Hai adik-adik, pujilah Tuhan. Hai kakak. Hai kakak-kakak, pujilah Tuhan. Hai kita semua, pujilah Tuhan. Orang kudus, pujilah Tuhan. Tepuk tangan. Baik adik-adik, kita akan mengakhiri sekolah minggu kita. Namun sebelum itu kita akan berdoa. Untuk mengakhiri sekolah minggu kita, adik-adik di rumah bisa lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas perlindungan dan penyertaan-Mu ya Tuhan dalam sekolah minggu kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya ya Tuhan. Ya Tuhan, sekarang kami ingin mengakhiri sekolah minggu kami. Kiranya apa yang kami dengarkan dari sekolah minggu ini dapat berguna bagi kehidupan kami ke depannya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kiranya negara kami selalu merdeka ya Tuhan, selalu menjadi negara yang terbaik di muka bumi ini Tuhan. Terlebih-lebih untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik sekolah minggu kita sudah selesai nih. Kakak ingin mengingatkan kepada adik-adik yang ingin keluar rumah nih.
Adik-adik kalau keluar rumah harus pakai masker, harus cuci tangan terus, jangan lupa bawa hand sanitizer-nya. Terus kalau adik-adik di rumah jangan lupa ya, kalau mau beraktivitas adik-adik itu harus minum vitamin dulu supaya selalu sehat. Jangan lupa juga untuk adik-adik yang telah menyaksikan sekolah minggu tadi untuk mengikuti lomba yang diadakan oleh SHM GKS Sinar Kasih ya. See you, dadah, yeay. Selamat pagi teman-teman. Mari kita berdoa doa Bapa kami yang telah Tuhan ajarkan kepada kita. Sebelum kita berdoa, mari kita lipat tangan, tutup mata dan tundukkan kepala kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah mau kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami dari perang yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi. Berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.